Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Masih dalam ibadah online Komisi Dewasa GKI Mangga Besar pada hari ini, Rabu 2 Juni 2021, kita kembali bertemu. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Dari NKB 1 kita nyanyikan bait yang pertama hingga ketiga, Hai Kristen nyanyilah. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau begitu baik. Engkau tetap memberkati kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Namun Tuhan, kami masih saja sering mendukakan hati Tuhan melalui sikap dan perkataan kami. Tuhan, ajarlah kami untuk terus membaharui diri kami, agar kami layak beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema Komisi Dewasa pada siang hari ini, menjadi nabi di tengah krisis multidimensi. Bacaannya diambil dari Yesaya 6 ayat yang pertama hingga ke-8. Kata pembuka untuk ibadah kita hari ini diambil dari Yesaya 6 ayat yang ke-7. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Sebelum kita membaca Mazmur 26 bersama-sama, mari kita mengangkat pujian dari NKB 12, kita nyanyikan bait yang pertama dan ketiga, "O Tuhanku, Kau datang ke dunia." O Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu, bagai seekor rusa yang dahaga padamu. Tuhanku, merindu hatiku, aku berserah ya Tuhan padamu. Ku berikan bagimu seluruh hidupku. O Roh Kudus, berikanlah karunia, hancurkan kuasa setan dalamku. Jadilah pandu
Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita akan membaca Mazmur 26 secara bersama-sama. Berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbamu, ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyi dari PKJ 124 bait 1 dan 2. Di saat ini kau perlu Tuhan. Di saat ini kau perlu Tuhan. Di saat ini kau perlu jangkar. Haruslah kau menambatkannya pada batu karang. Ialah Yesus sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Haruslah kau menambatkan diri pada batu karang. Di saat ini kau perlu firman. Di saat ini janganlah diam. Haruslah kau teguh berpaul pada batu karang. Ialah Yesus sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Haruslah kau menambatkan diri pada batu karang. Saudara, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu, tolong kami. Untuk kami pada saat ini mengerti memahami firman-Mu. Sesuai pujian tadi kami, di saat ini kami memerlukan Tuhan. Kami memerlukan topangan-Mu, di mana kami
khususnya ketika menyatakan kebenaran, ketika memperdengarkan suaramu. Memang tidak mudah, tapi kami percaya kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami. Tuhan yang menolong hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, supaya ia dapat menyampaikan sabda-Mu sesuai dengan apa yang Kau ingini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema kali ini adalah menjadi nabi di tengah krisis multidimensi. Ayat yang kita gumuli Yesaya 6 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesaya 6 ayat pertama sampai ke-8. Begini. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serabim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serabim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Sampai di sana, yang berbahagia setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara dengan melakukannya. Haleluya. Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, menjadi nabi, tema kita. Wah, jangan-jangan ini suatu yang nantinya bikin masalah ini. Anda tahu kan? Beberapa waktu yang lalu ada isunya orang menyatakan dirinya sebagai nabi yang ke-26. Lalu perkataannya sana sini mengecam, menganggap agama-agama tertentu keliru, salah. Yang terjadi saat sekarang ini sedang diburu begitu ya. Meskipun dia sekarang berada di luar negeri katanya. Saudara-saudara, ini sesuatu yang repot kan tema kita. Menjadi nabi, nanti Anda menyebutkan, oh saya nabi yang ke-27, saya nabi yang ke-30, saya nabi yang ke-100 dan seterusnya. Berabe kan. Saudara-saudara, jangan salah tangkap. Tema menjadi nabi di sini bukan dimengerti, dipahami seperti itu. Intinya adalah menjadi nabi, kita melihat esensi, hakikat. Apa yang dikerjakan oleh nabi ini.
Yang dikerjakan oleh Nabi, hakikat Nabi adalah sebenarnya menyampaikan suara keprihatinan Tuhan kepada umat. Dalam pembahasan kelas kateksasi yang biasa saya ajarkan kepada murid-murid kateksasi, Nabi adalah ada orang yang diberikan mandat, diberikan kepercayaan oleh Allah, oleh Tuhan sendiri untuk menyatakan nubuatnya. Nubuat itu bukan berarti lu buat-buat sendiri, bukan. Tetapi pesan yang dari Tuhan untuk biasanya menegur, mengingatkan suatu bangsa, menegur, mengingatkan para pemimpin supaya bertindak, memperlakukan sesamanya dengan baik, supaya dengan adil, supaya mengerjakan kebenaran-kebenaran yang Allah inginkan. Jadi saudara-saudara, ini memang sangat relevan pada saat sekarang. Kalau Anda dan saya mengerti, tahu akan kehendak Tuhan, akan apa yang Allah sukai, maka kita menyampaikannya. Itulah peran kita, peran kenabian katanya ya. Peran profetik kita, kenabian kita menyampaikan kebenaran Allah. Jadi bukan identitas harafiahnya, bukan identitas saya nabi keberapa dan seterusnya, bukan itu. Melainkan bahwa kita dipakai sebagai alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Biasanya nabi memang diutus Tuhan bukan dalam zaman-zaman yang sedang adil, sedang diam, sedang raja atau pemimpin itu memberlakukan firman Allah dengan baik. Yang terjadi adalah sebaliknya. Ketika kekacauan terjadi, ketika ketidakadilan, ketika penindasan terjadi, ketika masa-masa sulit, masa-masa suram ada, disitulah utusan Tuhan, Nabi itu menyatakan kebenaran dan kehendaknya, menyatakan teguran, menyatakan supaya umat kembali kepada jalan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau ayat yang kita baca tadi, kita melihat di situ Nabi Yesaya mendapatkan sebuah penglihatan yang luar biasa. Ia melihat pada zaman matinya Raja Uzia itu, Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi menjulang. Saudara-saudara, jangan pernah kita kemudian bertanya apakah Tuhan perlu tempat duduk gitu ya. Apakah Tuhan seperti itu? Apakah Tuhan memakai jubah dan lain sebagainya? Lalu kemudian apakah Tuhan dikawal dengan serapin dan seterusnya? Lalu kemudian kita mencari Tuhan yang seperti itu. Kalau bukan seperti itu maka bukan Tuhan. Ini bukan harafiah seperti itu. Penyataan Tuhan bisa melalui apa saja. Penampakannya juga bisa melalui apa saja. Tuhan bisa menampakkan kepada Musa dalam bentuk wujud api yang menyala, tetapi semaknya itu tidak terbakar habis. Tuhan bisa menampakkan mungkin dalam badai, dalam laut yang tenang dan seterusnya. Masing-masing tergantung kepada maksud dan tujuan Tuhan. Saudara-saudara, yang jelas ayat yang tadi kita baca itu adalah menampakkan kehadiran Allah yang luar biasa. Dalam keagungannya, dalam kekudusannya. Ini adalah gambaran kekudusan Allah yang menyatakan diri kepada Nabi Yesaya. Saudara-saudara, berhadapan dengan kekudusan Allah yang luar biasa, sang nabi ini merasa bahwa dirinya adalah hidup di tengah-tengah bangsa yang berdosa, bangsa yang cemar. Maka ia sadar, celakalah aku. Saudara-saudara, manusia harus menyadari ini. Ketika ia berhadapan dengan Allah yang kudus, Allah yang maha suci itu. Kita adalah orang yang kotor, manusia yang berdosa. Kita adalah manusia yang celaka. Sama seperti Yesaya itu, celakalah aku. Berhadapan dengan kekudusan Allah yang maha dahsyat itu. Saudara-saudara, di sini kita harus tahu jati diri kita adalah memang orang berdosa. Orang yang tidak pantas, orang yang tidak layak di hadapan Allah. Ini diwakili oleh suara Yesaya itu. Celakalah aku binasa.
Sebab aku seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Saudara-saudara, Yesaya tidak menganggap bahwa meskipun dia hidup saleh di hadapan Tuhan, bangsanya itu bangsa yang keji pada saat itu, yang melakukan berbagai macam tindakan kekejian di hadapan Allah, termasuk penindasan, termasuk penganiayaan dan lain sebagainya, dan juga penyembahan berhala. Mungkin saja Yesaya tidak ikut-ikutan dengan cara itu, tapi dia sadar bahwa dirinya adalah bagian dari komunitas bangsanya, dari orang-orang kaumnya yang melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Ia sadar, aku hidup di tengah bangsa ini, maka aku pun seperti itu. Saudara-saudara, mungkin berbeda dengan kita yang merasa so saleh. Itu bukan saya. Kita mengatakan itu adalah negeri plus 62 misalnya. Itu bukan seperti itu. Yesaya merupakan bagian dan ia merasa celaka. Tapi di tengah-tengah merasa ketidakberdayaan dan celaka, najis bibir akan binasa itu, dia mengatakan ya dalam ayat yang kita baca, namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Di tengah-tengah ketidakberdayaan, di tengah-tengah kehidupan yang sangat tidak bermoral itu, ia melihat Tuhan sang penguasa itu, alam semesta. Nah saudara-saudara, disinilah mungkin perbedaan kita dengan Yesaya. Dalam suasana itu dia melihat kemuliaan Tuhan. Lalu kemudian seorang serapim menyepitkan bara dan kemudian menyentuh bibirnya. Maka kesalahanmu katanya telah dihapuskan, dosamu telah diampuni. Nah saudara-saudara, kesadaran akan keberdosaan mengantar kepada Yesaya untuk mengakui kekudusan Tuhan, mengakui dirinya sebagai orang yang binasa, celaka. Tetapi disitulah kemudian ia mendapatkan rahmat Tuhan, mendapatkan hidayah Tuhan, mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Ia disucikan, lidah bibirnya dimurnikan, ia diampuni dosanya. Lalu saudara-saudara, disitulah kemudian terdengar suara Tuhan sesudah dipulihkan ini. Tuhan menantangnya. Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Saudara-saudara, di situ kemudian Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Saudara-saudara, itu jawaban sang nabi ini. Siap diutus betapapun sulitnya. Ia berada di tengah-tengah bangsa yang tidak kudus itu, bangsa yang cemar ini. Tapi ia mau dipakai sebagai alat di tangan Tuhan. Kita kembali ke tema kita. Menjadi nabi di tengah krisis multidimensi. Saudara-saudara, keadaan kita mungkin saja tidak sama seperti keadaan Israel atau umat Allah pada zaman Yesaya. Tapi bukankah dalam batas-batas tertentu kita menjumpai kenyataan kesamaan itu. Ada banyak tindakan-tindakan amoral, ada banyak ketidakadilan, ada banyak penyelewengan, ada banyak penderitaan, ada banyak kesulitan hidup, ada banyak pertentangan, ada banyak caci maki dan lain sebagainya, kemunafikan. Itulah yang disebut multidimensional. Saudara-saudara, multidimensi ini dari sudut manapun dianggap ada sesuatu yang tidak baik, ada sesuatu yang harus diperbaiki. Disitulah peran kita. Saudara, ketika Anda dan saya menyadari bahwa saya berdosa di hadapan Allah yang Maha Kudus. Ketika Anda dan saya menyadari Yesus Kristus ibaratnya serapim yang membawa bara, menyucikan hidup kita, membersihkan hidup kita. Darah Yesus jauh lebih besar dari itu kuasanya. Saudara-saudara, Anda dan saya sudah dibersihkan, disucikan, dijadikan anak oleh karena pengorbanan Kristus itu. Sekarang Allah yang Maha Kudus itu
yang telah menyucikan Anda, yang telah membuat Anda bersih ini. Lalu ia bertanya, siapakah yang akan aku utus? Peranikah kita juga sama seperti Yesaya? Ini aku, utuslah aku Tuhan. Saudara-saudara, jelas bangsa yang sedang mengalami keterpurukan, krisis multidimensi ini membutuhkan orang-orang yang berkarya, yang bertindak secara nyata. Secara nyata bukan hanya bicara, tetapi tampil dengan keteladanan yang otentik, yang baik, yang mempraktekkan keadilan, yang melakukan kebenaran, yang berpihak kepada yang lemah dan yang benar. Disitulah Tuhan menghadirkan kita. Jangan pernah meratapi kenapa Tuhan saya dihadirkan di tengah-tengah bangsa yang banyak masalah, di tengah-tengah bangsa yang ruwet, yang munafik ini. Justru disitulah Tuhan menginginkan Anda dan saya berkarya untuk menjadi nabi ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur seraya mengingat firman-Nya dalam 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar nomor 68402999340, atau saudara dapat memasukkannya dalam amplop, disimpan dalam sebuah tempat, dan nanti ketika sudah bisa beribadah di gereja, saudara dapat menyerahkannya ke gereja. Mengiringi persembahan, mari kita memuji Tuhan dari PKJ 148 bait yang pertama dan keempat. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan berkat yang Tuhan berikan sampai hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami membawa persembahan sebagai bentuk ungkapan syukur kami atas kasih-Mu yang besar. Kiranya Engkau berkenan menerimanya, agar persembahan ini pun boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Tuhan berikan rasa takut kepada majelis yang mengelolanya, agar persembahan ini boleh menjadi berkat khususnya di GKI Mangga Besar. Tuhan mampukan kami juga untuk dapat memberikan diri kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu sebagai ibadah kami yang sejati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Sebagai pujian penutup ibadah kita pada hari ini, mari kita memuji Tuhan dari NKB 212. Kita nyanyikan bait yang pertama dan ketiga, sungguh inginkah engkau lakukan. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugas
tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mengingatkan kami kembali di zaman kami bahwa Tuhan telah membersihkan kami, menyucikan kami dari dosa pelanggaran kami. Biarlah kami juga siap untuk diutus oleh Engkau menyatakan kebenaran, keadilan, untuk merawat alam raya, untuk menghadirkan damai sejahtera di bumi ini. Tuhan tolong. Pada saat ini kami juga berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan bangsa kami. Tuhan yang menolong. Baik bencana-bencana yang terjadi, lalu kemudian juga pandemi virus COVID-19 ini. Biarlah Tuhan juga yang menolong untuk bangsa ini, untuk dunia ini bisa segera lepas dari cengkeraman maut ini. Bapa di surga, biarlah Engkau menolong kami untuk terus bahu-membahu menghadirkan damai sejahtera-Mu ini. Pemerintah bangsa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demikian pula dengan gereja-gereja-Mu, dengan gereja kami GKI Mangga Besar. Tuhan tolong khususnya komisi dewasa ini agar terus juga berkarya memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Tiliklah kehidupan kami, keluarga kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir dalam keluarga kami masing-masing. Bapa, kalau sebentar kami akan mengakhiri kebaktian ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Biarlah rahmat damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringiku dan sayapnya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Majulah dalam terang kasih